Hai guys, welcome to Repot. Revolusi Podcast bareng aku Salsa aka Mbak Ju dan Tiara aka RSR Beauty Talent. Nah, buat kalian mau jadi penggantinya Tiara bisa klik link di bawah ini. Karena kita masih mencari RSR Beauty Talent berikutnya. Sama kita juga masih cari Miss Juta untuk 2023. Buruan daftar. Pendaftarannya masih kita buka, jangan sampai ketinggalan. Yes. Jadi podcast kali ini kita mau cerita-cerita aja. Kita mau cerita apa Mbak Ti? Pengalaman horor kali ya. Iya, karena kita tinggal di Indonesia yang kebanyakan mistisnya, kebanyakan jangan lewat sana, itu bekas pembunuhan. Iya. Sekolah kamu bekas rumah sakit. Iya. Pasti gitu kan? Bekas kuburan. Itu kan sekolah lo dulu bekas rumah sakit, sekolah lo dulu bekas kuburan. Nah, kita mau bahas pengalaman horor. Dari kamu dulu apa dari aku dulu? Dari kamu dulu deh. Oke. Jadi waktu aku kecil, aku kan SD-nya tuh SD negeri kan. Nah, itu tuh katanya sekolah aku itu bekas kuburan. Sama setelah bekas kuburan dijadiin rumah sakit terus dirobohin, nggak tahu mitosnya kayak gitu ya, percaya nggak percaya. Kayaknya semuanya kayak gitu deh. Iya. Soalnya SD aku juga. Iya, tapi bentukan sekolah aku itu emang kayak rumah sakit yang ada lorong-lorongnya gitu loh. Bukannya sekolahan semua ada lorongnya ya? Bukan. Jadi, aduh jelasinnya gimana ya? Kayak kalau orang Bekasi pasti tuh gentra. Itu tuh literally kayak rumah sakit. Nah, dan jadi di depannya tuh ada kayak taman gitu, ada batu dan katanya itu batu kutukan. Pernah ada yang bunuh diri di situ gara-gara MBA, married by accident. Ada yang hamil di luar nikah terus digugurin gitu loh di situ. Dan kalau hari Jumat menjelang maghrib itu kayak suka banyak yang dengar suara anak kecil nangis. Di batu itu. Iya. Dan gak tahu ya, di batu itu tuh kayak ada percikan darah. Gak tahu itu cat atau darah beneran, tapi iya horor aja kalau kesana tuh pasti merinding. Dan itu di atasnya pohon beringin. Aku pernah dulu tuh kan kita ada pramuka. Iya, yang sampai sore. Pramuka? Bukan yang nginep. Persami. Nginep di sekolah gitu kan. Nah, itu ada yang kesurupan. Dan aku tuh ngelihat di deket batu itu tuh literally kayak ada anak kecil yang kayak batunya kan tinggi, jadi dia kayak main perosotan di batunya gitu. Gila. Jadi benar-benar di batu itu tuh, ya mulai dari situ aku percaya kalau emang batu itu tuh horor, karena gue ngelihat sendiri pakai mata kepala gue kayak ada anak kecil, nggak botak sih, pokoknya bentukannya anak kecil pakai baju putih, bukan tuyul ya, beda. Dan dia lagi kayak having fun di situ. Main perosotan. Sendiri. Dan pada malam itu ada yang kesurupan seorang ibu gitu. Oh ya? Mungkin nyambung ya, si temen gue itu kesurupan mamahnya, aku ngelihat anaknya. Itu pas SD. Kalau kamu pernah nggak ngalamin kejadian horor kayak gitu? Kalau aku sih dulu itu ada tetanggaku, dia itu tinggal cuman sendiri. Oh iya, aku juga mau lanjut nanti kamu dulu. Tinggal cuman sendiri, itu rumahnya dempet banget dan dia itu punya atap yang bolong yang langsung bisa kedengeran dari rumahku itu. Dan dia pas titik terakhirnya dia mau meninggal, bunuh diri. Oh iya? Iya. Bunuh diri di rumahnya? Iya. Jadi dia itu ditinggal sama anak-anaknya TKW. Dia sendirian di situ, nggak tahu kenapa tiba-tiba teriak, terus nggak lama 2 hari kemudian kita itu cium bau mayat. Iya, bau mayat, bau bangke. Terus nggak lama kemudian sama papaku didobrak kan rumah itu, dan dia udah tergeletak sambil kayaknya nggak tahu minum apa ya. Lebih ke kejadian kriminal sih ya. Tapi iya, terus dari situ ada cerita horor. Setiap hari yang dia meninggal itu sama tanggal itu mesti ada teriakan di rumah itu. Di rumah itu, dan sampai sekarang kosong. Wait, aku mau nanya. Tapi rumahnya keadaan bersih, rapih gitu? Iya. Oh. Tapi nggak tahu sekarang ya. Soalnya kan itu rumah udah zaman sampai sekarang masih kosong. Nggak, masih ada suara-suara. Aku kan udah nggak tinggal satu rumah sama yang Tiku ya, itu kan di rumah yang waktu masa kecil aku tempatin. Tetangga bekas pembunuhan tuh kayak kebayang nggak sih, anjir. Anaknya aja udah nggak ada yang pindah di situ, dijual nggak laku-laku juga.
Ini nyambung Kayaknya sama- emang orang kan biasanya kalau orang cari rumah itu dilihat hawanya. dan hawanya panas. Kayaknya mungkin emang Even rumahnya pembelinya nggak dikasih tahu kalau itu bekas rumah ya orang nggak mungkin mundir. lah. Iya sih. Bunuh diri, jangan bunuh diri ya. Stres apapun mendingan ke psikolog, jangan bunuh diri. Jangan self harm, cutting tangan. Tapi kita nggak pernah bisa nyalain kenapa orang itu sampai bunuh diri ya. Kan nggak tahu masalahnya seberat apa. Iya betul, makanya artis-artis Jepang pada suka bunuh diri. Karena itu penyelesaian paling Iya. mudah mungkin. Nah, nyambung nih sama cerita kamu tadi. Itu kan soal rumah ya. Ini bener-bener true story. Mungkin kalau ada orang Bekasi yang nonton dan ada di daerah itu kalian tahu. Jadi depannya SD aku tuh kan ada perumahan-perumahan. Ini bener-bener demi Allah, ini true story parah banget. Jadi ada satu rumah yang bener-bener kayak bukan rumah ada penghuninya. Kamu tahu nggak sih rumah yang udah nggak ditempatin, yang rumahnya tuh kumuh itu kan kotor. Ini tuh enggak. Jadi sampai di depan rumahnya tuh ada tanaman panjang-panjang. Oh iya. Kebayang kan? Iya. Dan tanaman itu kayak pohon, entah pohon apa, itu sampai masuk ke dalam rumah. Oh tanaman Jadi liar. rumahnya tuh bener-bener bukan kayak rumah yang ada orangnya. Bener-bener kayak rumah yang udah ditinggalin, gak ditempatin bertahun-tahun, jelek, kotor, bahkan pintunya tuh copot. Tapi ada jendelanya orangnya. tuh kayak yang pecah-pecah gitu. Dengerin dulu. Jadi kan karena pintunya tuh nggak pernah ditutup, pintunya ini beneran, ini true story. Aku juga bingung di dalam situ siapa. Jadi pintunya tuh selalu kebuka setiap hari. Jadi otomatis kita bisa kalau lewatin depan rumah itu kita bisa ngelihat. Jadi di dalamnya tuh tetap masih ada tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon. Kebayang nggak selama apa itu nggak dibersihin? Jadi lantainya tuh udah rusak, udah pecah, otomatis tanah dong. Iya. Jadi pohonnya itu tuh ngerambat ke atas dan rumahnya tuh seserem itu. Kamu tahu apa? Di dalamnya ada nenek-nenek. Dan ini bukan setan. Aku nggak tahu dia setan apa bukan, atau dia manusia yang stres gak diurusin anak-anaknya. Ini sumpah demi Tuhan aku nggak bohong. Jadi setiap pagi atau jam 11 lah pulang sekolah, aku kan les kan. Aku otomatis ngelewatin si rumah nenek-nenek itu. Ini teman-teman SD aku pasti tahu nih kalau nonton. Jadi dia selalu duduk pakai bangku di depan pintu. Ini jadi pintu kan kebuka gini kan. Dia tuh duduk di sininya. Di dalam tapi dengan keadaan pintu kebuka. Duduk kayak gini. Dan kamu tahu apa? Badannya merah. Sekujur badannya itu merah. Merah yang kulit merah, ngerti gak? Dia selalu nunduk. Aku tahu entah itu nenek-nenek apa kakek-kakek, tapi rambutnya panjang, harusnya nenek-nenek ya, karena posturnya kecil. Demi Tuhan, ini demi Allah Rasulullah gak bohong. Aku tuh sama teman-teman aku masih SD kelas 4 SD. Dan aku les tuh dari kelas 3 sampai kelas 6. Selama 3 tahun itu setiap kita mau les kita ngelewatin rumah itu. Iya, Merah kenapa cuy? Aduh. Merahnya tuh merah licin dong. Kulit ini kan gak licin ya. Dia tuh merahnya merah licin. Putih dan merah licin. Aku gak tahu dia manusia apa bukan, tapi kalau setan masa bentuknya nyata banget dan setiap hari tuh ada. Kita lihat itu setiap hari ada. Jadi gue kalau lewat depan rumahnya, ibaratnya ini rumahnya nih ya, kita mindit-mindit lihat, kalau ada pasti kita lari. Karena kita kayak dulu tuh pas banget viral nenek gayung pas SD. Iya kan? Iya. Sumpah, jadi gue tuh mikirnya gini, dia makan pakai apa? Kenapa aku bisa mikir kayak gitu? Karena gak ada cara jalan dia bisa keluar dari rumah karena depan rumahnya itu full tumbuh-tumbuhan. Oh iya. Tanamannya tuh yang serabutan banget. Jadi ibarat kata ini rumah segini nih ya, tanamannya tuh segini. Mikir gak dia keluarnya gimana? Kayak dia beli gas apa gimana? Jadi bener-bener rumahnya tuh, ini beneran ya anjir, orang pasti harusnya tahu. Rumahnya tuh bener-bener full tanaman-tanaman. Bukan tanaman bagus ya, tanaman liar, dan ada nenek-nenek itu di dalamnya. Kalau kamu pernah dengar nggak sama rumah gurita? Nggak. Di Jakarta, di Bandung ya? Bandung apa Jakarta? Kita tuh nggak tahu. Itu true story banget, entah manusia apa bukan. Kamu Yang pernah tempat ke rumah gereja gurita? itu loh, gereja yang salib. Aku tahu itu ada, loh. aku taunya rumah kentang. Rumah gurita aku nggak. Enggak, rumah gurita itu dulu itu pas Gimana? aku kuliah disuruh nyariin agama yang salibnya ke bawah itu loh. Dan penciptanya itu di rumah gurita itu yang di Jakarta. Oh, itu mungkin kayak semacam Lucifer gak sih? Yes.
pemuja Di setan? sini ada gerejanya, tapi nggak tahu ya itu bener apa enggak. Tapi pas aku mau wawancara di rumah itu, Sumpah? di Kamu gereja mau itu, wawancara? iya kan emang tugasku kan kemarin Iya. itu kan disuruh nyari berita gitu kan. Emang pada lagi happening gereja itu, tapi emang bener-bener nggak boleh. Dan dia ibadahnya itu di atas jam 8. Coba ceritain gimana. Jadi wait, kamu udah sempat wawancara itu? udah sempet ke gereja itu, terus otomatis aku izin dulu dong sama satpamnya buat masuk. Nggak Iya. dikasih, karena emang ini gerejanya tertutup hanya untuk member yang boleh masuk. Oke. Akhirnya ya udah nggak dapet. Akhirnya aku cari-cari tentang agama itu. Ternyata pencetusnya itu ada di rumah gurita itu. Agama namanya ada? Apa ya? Ada. Bukan Lucifer, bukan. Sorry, Namanya. tapi pemuja setan. Iya. Jadi dia itu kalau mau gabung dia harus nyumbangin darahnya dia, nggak tahu dari tangan. Kayak pengabdi setan gak sih nyumbangin anak, ini nyumbangin darah? Iya, itu kalau misalnya aku ini sesuai artikel yang aku bikin waktu itu ya. Iya. Jadi dia itu kalau misalnya dia itu cuman kepercayaannya Tuhan itu bantu dia dengan ekonominya bagus. Oh, kayak pesugihan. Iya. Jatuhnya. Iya. Pesugihan Terus kayak itu kan tumbal-tumbal. tahu nggak sih gerejanya itu lampunya itu full merah. Merah sama Dan kamu gelap. kesana? Emang tapi jendela kayak gitu tuh ditutupin pakai kertas-kertas hitam semua. Jadi nggak ada Dan cahaya kamu satupun. Kesana cuman nggak dibolehin masuk. Cuman aku emang sempet searching kan. Terus ada di Google emang gerejanya kayak gitu. Terus ada juga artikel dari salah satu membernya dia. Aku merinding anjing sumpah. Emang ada tapi emang ada agama kayak gitu. Dan itu pencetusnya, makanya aku tanya kamu pernah dengar nggak Rumah Gurita? Enggak. Pencetusnya di situ. Di rumah gurita Itu. itu bukan cuma film doang berarti. Kayaknya ada nggak sih film Rumah Gurita? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Gereja namanya Rumah Gurita. Aku mau Iya, searching gereja. deh, penasaran. Ada, coba Wait, deh. ya. Kita cari. Rumah Gurita. Jadi di sana kalau misalnya kalian emang benar-benar nih ya satu keluarga emang niat sama agama itu, Rumah si Gurita. istrinya itu disuruh hamil, terus Surabaya ngegugurin. ada. Bandung ada. Bandung itu, kalau Surabaya itu gerejanya di dekat AJBS itu. Dan gerejanya emang nggak ada Men. salibnya di luar. Oh shit. Sumpah rumahnya ada guritanya beneran gitu. Iya. Anjing. Terus di sana gerejanya itu kalau yang di Rumah Gurita ini kayak tahu nggak sih tempat ranjang-ranjang di rumah sakit? Iya tuh kayak gitu. Dan kalau yang di Rumah Gurita ini kalau aku baca dia itu ibadahnya having sex. Hah, maksudnya? Terus keluar itunya dijadiin Having sex sama siapa? Iya sama Anjing, member. aku merinding. Sesama member. Oh, bukan sama setan. Enggak. Anjing, shit. Terus itunya itu dijadiin satu terus ditaruh di ada patung besar banget terus ditaruh seserahan gitu. Oh my god. Pemuja setan bener. Tapi kita nggak tahu ya bener apa enggak. Itu aku Indonesia Oh my god. 62859 Ada telepon 3619. Shopee. Bentar. Halo Pak. Iya. Oh oke. Bentar Pak. Oke, aku udah. Sorry tadi agak sedikit dipotong karena ada kendala sedikit. Nah, ini aku baca di sini di Rumah Gurita ini punyanya Pak Franz. Jadi di dalamnya tuh ada patung-patung. Kamu Iya. melihat ada patung-patung. Di sini sih tulisannya jadi tempat ajang seks bebas. Iya emang. Fuck. Itu cara berdoanya dia. Oh ya? Aku kan pernah nelitiin itu kan. Jadi cara berdoanya tuh seks bebas. Iya. Dan cairannya dikumpulin. Dikumpulin. Terus berdoa, terus melingkar dia dikasih di tengah gitu deh. Kalau Itu nggak misterinya, cairan, itu misterinya. Tapi pemiliknya ngebantah ya. Maling mana ada yang ngaku sih. Oke. Oh, pemiliknya udah jarang kesini, udah jarang ke tempat itu. karena udah happening dia. Iya. Terus sempat digaris polisi juga. Rumah itu. Iya. Coba. Oh, benar Rumah Gurita ada filmnya. Oh, 2014, makanya aku tuh nggak asing sama Rumah Gurita karena Tapi kayaknya seingat bukan aku tuh itu ada deh. filmnya. Maksudnya ceritanya bukan tentang soal gereja itu deh. Oh iya benar. Sekte seks bebas hingga gereja Iya, setan. Jadi pemuja setan itu pasti sekte-sektenya ada yang kayak pengabdi setan, sektenya kan anak jadi tumbal.
Terus si rumah gurita ini seks bebas. Enak sih, tapi serem. Enak sih. Bayangin begituan sama dilihat orang yang mama nggak aku. kenal. Enggak, mah bercanda mah. Emang Sejarah mama rumah kamu gurita. suka ya ngeliat-ngeliat Enggak, kamu mama ya? aku nggak boleh kan kayak gitu mah. Aku anak baik-baik soalnya. Rumah ini dibangun tahun 1980 dan sering ditinggalkan oleh pemiliknya yang lebih sering beraktivitas di Jakarta. Oh, pemiliknya tuh di Jakarta ternyata. Wait. Jadi ada cewek itu, Heeh. dia mau keluar dari gereja itu tapi harus potong jarinya dulu. Kenapa dia dijulukin gereja setan? Karena nomor gerejanya 666. Ini mah fix pemuja setan. Mau ngelak apa lagi? Oke. Aku baca. Oh iya bener, harus nusuk jarum Iya. kalau mau masuk. Emang, karena waktu itu aku sempat cari-cari berita soal itu. Selain itu banyak kabar juga yang beredar bahwa mereka yang melakukan pemujaan harus makan tubuh bayi. Harus makan tubuh bayi dari klinik aborsi dan meneguk darahnya. Oh shit. Demi apa sih? Demi duit. Iya bener sih demi duit. Pesugihan apa Pesugihan kok pesugihan sih? Nggak, kenapa kamu bisa kepikiran interview di sini, kan goblok anjir. Jadi itu ada salah satu, ya itu yang si punya anak kan? Nggak, Yang Pak alasan kamu kenapa kamu tiba-tiba interview ke rumah gurita untuk tugas kuliah, nih kuliahnya gimana? Enggak sampai ke rumah guritanya. Cuman kan aku emang disuruh jadi satu kelompok-kelompok gitu kan. Disuruh cari berita yang belum sampai nge-up, belum sampai happening, terus kelompokku itu kedapetan Di itu rumah gurita. Oke. tentang agama yang kebalik itu. Agama yang salib kebalik dan itu rumah gurita. Dan dengar-dengar di Surabaya ada. Tadi aku baca. Tahu nggak alamatnya? Mau Di ikut? sebelah AJBS, tahu nggak? Jangan sampai sih Pak Ijo masuk sekte rumah gurita. Lah, aku cari alamatnya. Kamu cari alamatnya untuk seks bebas. Itu emang mitos yang nyata. Nyata, emang Mitos ada. itu nggak nyata, mitos, fakta. Nggak ada mitos yang Karena aku nyata. masih belum buktiin, jadi ya. Ya, kan makanya kamu masuk. Kayak Coba cocok. deh. Bajuku sih udah saya kebalik. Udah satanis banget ya. Jangan guys. Senakal-nakalnya aku masih beriman kepada Allah. Iya. Aku masih punya mukena dan sajadah di kamar, di lemari. Seenggaknya punya Pak. Kalau nggak punya tuh udah kebacot. Jadi gitu cerita horor dari kita. Kalian bisa komen di bawah misteri-misteri apa lagi yang mau kita bawain di podcast. Kayak kita ganti nama podcast jadi. Oh enggak, revolusi podcast versi horor kali ini. Yes. Gitu. Closing. So, itu dia podcast dari kita dan sampai jumpa di revolusi podcast berikutnya. Berikutnya. Bye.